bukan kepada kenyataan Tuhan. Dan kami mau percaya pada kebenaran-Mu Tuhan, pada firman-Mu Tuhan. Kami mau melihat Tuhan dengan cara-Mu memandang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar sungguh Tuhan, di sore malam ini kami menangkap hati-Mu, kami menangkap pesan-Mu Tuhan. Apa yang Kau mau sampaikan, Kau sampaikan Tuhan. Lewat lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, Kau layakan, Kau sucikan, Kau kuduskan Tuhan. Kuasai sepenuhnya Tuhan. Bungkus Tuhan dalam anugerah-Mu Tuhan. Bungkus Tuhan sepenuhnya, cengkeram Tuhan. Biar semuanya Tuhan yang dari-Mu Tuhan. Terima kasih, dan kami sore malam ini sama-sama belajar dari Engkau sendiri Tuhan. Kau Roh Kudus yang sungguh mengaruniakan kepada setiap pribadi apa yang menjadi rema Tuhan, apa yang menjadi pesan-Mu buat setiap pribadi Tuhan. Kau yang membukakan pengertian Tuhan, menyingkapkan semuanya Tuhan. Roh hikmat dan wahyu dan pengertian. Terima kasih Tuhan. Lanjutkan acara-Mu Tuhan. Kami percaya Kau sudah ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sepakat katakan amin. Boleh silakan duduk saudara. Shalom, selamat malam. 2 hari terakhir saudara di bulan Maret, masih di tema bulan ini tentang hidup dalam kualitas kerajaannya. Tanggal 1 pada waktu kita berdoa jam 5, Bu Selvi menyampaikan, saya masih ingat, hidup di dalam kualitas kerajaan. Saya terus merenungkan dan terus mencari apa sebenarnya yang Tuhan mau buat saya pribadi saudara, dan juga buat setiap kita, buat AOC juga khususnya, apa sih yang Tuhan mau dengan tema ini gitu. Karena tema ini sejujurnya ketika saya pertama dengar, itu seperti suatu hal yang bagaimana ini nyatanya itu seperti apa gitu ya. Realnya seperti apa dalam kehidupan kita gitu, dan untuk apa gitu. Gunanya apa? Apa ini sebenarnya tema ini apa gitu? Hidup dalam kualitas kerajaan gitu. Kenapa dikatakan hidup kemudian di dalam suatu kualitas, dan kualitasnya bukan kualitas dijelaskan lagi dengan jelas, diterangkan dengan jelas, didefinisikan dengan jelas, kualitasnya adalah kualitas kerajaan. Kenapa harus kerajaan gitu? Dan saya percaya ini masih sambungan lanjutan dari tema bulan lalu. Saudara masih ingat tema bulan lalu? Tentang unshakable kingdom ya, tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan gitu. Tuhan bicara terus hari-hari ini mengenai kerajaan, mengenai kingdom gitu. Saya mau untuk setiap kita mengerti secara mendasar saudara, kenapa Tuhan terus bawa kita dalam tema tentang kerajaan saudara. Sebenarnya ini bukan satu hal yang baru, karena sudah lama sekali ketika mendiang Pak Daniel masih hidup, ada satu tulisan yang di depan, yang di lantai 4 di tempat biasa kita beribadah sebelum ada Glory Soul, bahkan yaitu yang kata-kata yang namanya royal priesthood ya, keimaman yang rajani, imamat yang rajani gitu. Royal priesthood. Kenapa keimaman itu harus royal? Kenapa imamat itu harus rajani? Dan ini sebenarnya ya di akhir zaman sebenarnya nggak bisa dipisahkan saudara. Sebenarnya awalnya semuanya jadi satu saudara. Karena Tuhan kita, kalau saudara tahu Yesus dikatakan dia adalah imam besar, tapi bukan menurut aturan Harun, tapi menurut aturan Melkisedek. Siapa itu Melkisedek? Dia adalah imam dan raja. Dua jabatan disatukan dan tidak terpisahkan. Dan pada awalnya sebenarnya dua jabatan ini tidak terpisahkan. Tapi pada waktu itu, seiring dengan banyak hal yang terjadi dari sejak zaman Taman Eden saudara ya, ini terpisah saudara. Dan ini berlaku universal loh saudara, dimanapun saudara, kemanapun saudara pergi di seluruh belahan dunia, di suku manapun, bahkan suku terpencil sekalipun, ada yang namanya jabatan imam, ada yang namanya jabatan raja gitu. Kepala suku itu jabatan raja gitu. Tapi ada yang namanya biasanya orang saktinya tuh, yang biasa berdoa, yang biasa harus katakan harus berikan persembahan, harus lakukan ritual ini, ritual itu imamnya. Dan ini ya Tuhan mau untuk satukan kembali di akhir zaman ini gitu. Karena Yesus itu menurut Melkisedek, dia adalah imam besar agung dan dia adalah raja segala raja. Dan imamat kita adalah imamat yang harus rajani gitu. Kenapa harus rajani? Saya renungkan lagi gitu. Karena keimaman tanpa sesuatu yang rajani gitu, itu hanya berputar-putar di situ saja.
dan tidak berdampak gitu. Karena sebenarnya inilah mandat yang Tuhan berikan kepada Adam. Ketika Adam diciptakan, Tuhan memberikan kepada Adam satu mandat bahwa kau harus memenuhi bumi dan menaklukkan dan memenuhi bumi dan membuat sebenarnya bumi ini menjadi seperti Taman Eden. Membuat seluruh bumi ini menjadi seperti taman Tuhan. Itulah jabatan raja yang Tuhan, mandat raja sebenarnya yang Tuhan berikan kepada Adam, saudara ya. Jadi saya mau untuk kita mengerti dasarnya dulu di sini, bahwa Tuhan bawa kita saat ini tentang yang namanya kerajaan. Bahkan di dalam kitab Wahyu dikatakan dalam sebuah ayat bahwa Tuhan membuat kita menjadi suatu kerajaan imam. Dalam bahasa terjemahan lainnya, kings and priests, membuat kita semua menjadi imam-imam dan raja-rajanya. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau hanya sekedar kita menjadi imam saja, tapi itu harus bisa berdampak dan harus bisa memegang otoritas dan akhirnya membawa kemuliaan Tuhan. Dan sungguh yang namanya kita berdoa itu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, itu di bumi seperti di surga, itu bisa terjadi, saudara. Nah, ini dasarnya, saudara ya. Dan kalau kita renungkan, ini 2 tema bulan ini, saudara ya, itu seperti seperti yang terjadi dalam Daud dan Salomo. Ketika zaman Daud dan zaman Salomo gitu. Di zaman Daud, bulan lalu kita bicara soal fondasi. Kenapa? Karena kerajaan yang tidak tergoncangkan jelas harus punya fondasi yang tidak tergoyahkan, fondasi yang kuat, yang mengakar ke dalam di dalam Tuhan sendiri. Dan Daud, saudara, membangun kerajaan Israel yang adalah manifestasi daripada kerajaan Tuhan sendiri. Satu contoh percontohan yang namanya kerajaan Tuhan hadir di tengah-tengah bumi ini, itu dimulai di zaman Daud sebenarnya. Tuhan kasih mandat kepada Daud, dia benahi semuanya. Keimaman dibenahi di zaman Daud, saudara. Semuanya dibenahi di zaman Daud. Dari keimaman semua dia tata semuanya. Dan di zaman Salomo, saudara, ya, itu tema tentang unshakable kingdom, saudara ya. Dan di zaman Salomo, itulah sebenarnya kualitas kerajaan yang sesungguhnya itu mencapai puncaknya. Ya, di zaman Salomo dikatakan bahwa kemuliaan daripada kerajaan Israel begitu luar biasa sampai seluruh bumi, saudara. Sampai seluruh bumi, seluruh raja-raja dunia, bayangkan, mereka semua berikhtiar untuk datang. Mereka semua datang ke Salomo untuk mendengarkan hikmatnya, untuk mendengarkan perkataannya, dan itu memuliakan Tuhan Allah Israel gitu. Dan kerajaan Tuhan betul-betul berdampak tidak hanya sekedar di Timur Tengahnya, tapi sampai ke ujung bumi, saudara. Mencapai puncaknya di zaman Salomo. Itulah yang namanya kualitas kerajaan yang sungguh hadir di tengah-tengah bumi ini. Contohnya terjadi di zaman Salomo. Suatu waktu, saudara tahu kisahnya ya, pada waktu itu ada tamu dari Ethiopia, Ratu Sheba, saudara, datang bertamu, ketemu dengan Salomo, dan dikatakan dalam salah satu ayat firman Tuhan, ketika ratu itu melihat semuanya yang ada di istana Salomo, melihat bait suci, dia melihat bahkan pelayan-pelayannya Salomo melayani semuanya, dia berkata, ini luar biasa. Itulah sebenarnya kualitas kerajaan. Jadi saudara, Tuhan mau bawa setiap kita, dan ini berlaku untuk semuanya, berlaku untuk setiap saudara. Tuhan mau bawa kita sebenarnya untuk hidup di dalam yang namanya kualitas kerajaan. Itu destiny-nya, saudara. Dan kita semua ada dalam perjalanan untuk menuju ke situ, saudara, dalam prosesnya, saudara. Nah, saya mau untuk kita saat ini mengerti, saudara ya, bahwa ketika Tuhan berikan tema ini, siapapun engkau berhak, engkau punya akses, engkau bisa untuk hidup di dalam yang namanya kualitas kerajaan. Bukan kualitas yang KW, saudara ya, yang kaleng-kaleng, saudara, tapi betul-betul kualitas kerajaan, saudara. Saudara tahu apa itu kualitas kerajaan gitu? Itu semua yang terbaik gitu. Itu semua sebenarnya yang tertulis dalam firman Tuhan. Itu semua sebenarnya yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita, yang tertulis dalam firman Tuhan. Dan semuanya itu luar biasa, saudara. Jangan ada satu orang pun saat ini yang berkata bahwa saya siapa sih, latar belakang saya siapa. Saya mau kasih beberapa contoh, saudara, di sini. Orang yang Tuhan
dibawa dalam kualitas kerajaan. Mungkin supaya mempersingkat waktu, saya sebutkan satu-satu saja, saya mungkin ceritakan sedikit. Yang pertama seorang bernama Yusuf, saudara ya. Saudara tahu siapa yang bernama Yusuf? Pernah dengar cerita tentang Yusuf? Yusuf ini tadinya anak mas dari bapaknya. Bapaknya kaya banget. Yusuf ini anaknya Yakub, betul? Tahu ya semuanya ya. Yusuf ini anaknya Yakub. Yakub ini kaya banget. Terus dia anak mas. Yang lainnya saudara-saudaranya kerja di padang menggembalakan kambing domba. Tapi Yusuf ini lebih banyak di rumah. Terus dikasih baju yang lebih indah daripada saudara-saudaranya. Dan dia cuma disuruh untuk ngecek kerjaan saudara-saudaranya. Dan dia sering melaporkan kerjaan saudara-saudaranya ke bapaknya. Jadi tukang ngadu gitu ya. Karena ya memang tugasnya itu diberikan oleh bapaknya untuk ngecek kerjaan saudara-saudaranya. Ini jadi kepercayaan bapaknya. Tapi kan jadi dibenci saudara ya. Dan akhirnya kita tahu semua, singkat cerita, Yusuf dibawa dalam sebuah proses perjalanan bersama dengan Tuhan, di mana dia dari seorang anak mas, kalau zaman sekarang, kita tarik zaman sekarang nih ya, anak konglo nih saudara, anak konglomerat nih. Di zaman itu saudara, di masa itu, di sekitar daerah sana saudara, Yakub adalah salah satu orang terkaya. Jadi mungkin kalau zaman sekarang 5 besar Indonesia gitu ya, 5 besar orang terkaya Indonesia, nah ini anaknya saudara. Tapi tiba-tiba Tuhan izinkan dia dan Tuhan bawa dia dalam sebuah proses di mana dia harus keluar dari semuanya, meninggalkan semuanya. Dan gak ada yang bisa dia bawa, status, jabatan, title, apapun, bahkan sepeser pun gak ada, cuman baju yang nempel di badannya aja. Dan singkat cerita dia menjadi seorang budak saudara. Masih kurang parah lagi saudara, dari seorang budak dia dibawa lagi sampai menjadi seorang tahanan, menjadi seorang narapidana, dan dikatakan di dalam tempat yang paling buruk di dalam penjara di masa itu di Mesir. Di dalam liang tutupan di mana semua penjahat-penjahat yang paling parah itu ditaruh di situ, nggak ada matahari, disitulah tempatnya Yusuf. Tapi kita tahu gitu, bahwa ketika seseorang memiliki kualitas kerajaan, nggak ada yang bisa menahan. Ketika sudah waktunya, penjara pun, tempat yang paling gelap sekalipun, yang nggak pernah kena matahari lagi, pintu-pintu penjara belenggu apapun, nggak bisa menahan Yusuf untuk hidup dalam kualitas kerajaan. Pada waktunya, saudara, dia diangkat oleh Tuhan di dalam suatu jabatan kerajaan yang dampaknya pada waktu itu bukan hanya satu bangsa saudara, tapi sekali lagi mendunia saudara. Karena pada waktu itu yang ngasih makan seluruh dunia siapa? Yusuf saudara. Ini kualitas kerajaan. Ini contoh dalam Alkitab saudara ya. Contoh berikutnya saudara ya. Sekali lagi Yusuf menjadi seorang budak, bahkan menjadi seorang narapidana, dan dunia berkata hopeless, gak ada harapan. Dia ada di tempat yang paling tidak ada harapan di seluruh dunia saudara. Penjara yang tempat Yusuf masuk itu saudara, itu yang sudah tidak ada harapan dan gak akan pernah bisa keluar lagi melihat matahari saudara. Itu adalah tempat di mana everybody forgets. Semua orang sudah melupakan. Udah dianggap gak ada, udah dianggap mati saudara. Dia berkata udah gak ada harapan. Jadi saat ini kalau hari-hari ini kau berkata gak ada harapan buat hidupmu, kalau iblis berkata, orang-orang sekelilingmu berkata, bahkan mungkin dirimu sendiri berkata, aku udah gak ada harapan lagi. Saya mau sampaikan berita ini saudara, bahwa di bulan ini ada sesuatu yang Tuhan mau bawa setiap kita. Kalau saudara percaya dan saudara merespon dan saudara bisa menangkap. Contoh berikutnya saudara dalam Alkitab adalah Daniel dan teman-temannya saudara. Daniel dan Sadrak, Mesak dan Abednego ya. Kita tahu kisahnya bahwa mereka semua itu adalah orang buangan di negeri asing. Mereka semua berhadapan dengan resiko kematian setiap waktu, setiap hari. Saudara tahu rajanya ini, raja yang memerintah saat itu Nebukadnezar, ini bukan raja yang biasa-biasa, bukan raja yang baik hati dan lemah lembut yang seperti Pak Jokowi gitu ya. Tapi ini model yang mungkin kalau zaman sekarang seperti Presiden Korea Utara saudara. Salah sedikit mati dan perintahnya gak pernah masuk akal, bener gak?
Suatu waktu Daniel dipanggil, satu waktu Sadrak Mesak Abednego dipanggil, suruh memberitahukan arti mimpi, tapi mimpinya nggak dikasih tahu, betul? Permintaan nggak masuk akal. Dikumpulin semua orang-orang pintar, orang-orang bijaksana, orang-orang terbaik, orang-orang jenius, IQ yang terbaik dari seluruh kekuasaannya. Pada waktu itu Babel, kerajaan Babel, Raja Nebukadnezar berkuasa atas sekian banyak kerajaan. Bayangkan dari semua jutaan orang, orang-orang terpilih yang hanya mungkin berapa puluh orang, jenius-jenius terbaik, dikumpulin semua dan berkata, gue punya mimpi dan lo harus kasih tahu gue artinya. Tapi mimpinya gue gak mau kasih tahu. Permintaannya gak masuk akal. Kalau lo gak bisa kasih tahu, besok mati semua. Bayangin saudara. Tapi sekali lagi, mereka, Sadrak Mesak Abednego, Daniel, diangkat dalam kualitas kerajaan. Satu waktu lagi. Mungkin saat ini saudara berkata, saya minoritas. Kita minoritas. Mungkin kita di dalam tempat pekerjaan kita, ada orang yang Tuhan taruh sebagai orang yang minoritas. Double minority bahkan. Secara suku, secara agama, kau benar-benar minoritas 2 kali saudara. Seperti Daniel. Dan dimusuhin semua orang. Dan dijebak. Tapi sekali lagi, karena kualitas kerajaan tidak bisa disembunyikan dari kehidupannya, dia tetap naik. Saudara. Kita tahu sebagai saya tentang Daniel dan gua singa saudara ya. Dan bagaimana Daniel ini saudara, berdampak di 3 raja, di 3 zaman raja saudara. Menjadi orang nomor 2 di 3 zaman raja saudara. Dan 2 kerajaan saudara. Dan dampaknya saudara sekali lagi mendunia. Dan saya mau sebutkan tokoh yang berikutnya yang sering menjadi favorit dari setiap kita anak-anak Tuhan. Itu seorang yang bernama Daud saudara. Daud ini dibawa Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan. Sampai kualitas kerajaan itu ada dalam kehidupannya. Latar belakang dia saudara. Gak ada darah bangsawan. Dia anak paling bungsu, saudara. Dia anak yang dikucilkan. Dia anak yang dilupakan. Bahkan tempat dia sehari-hari, itu tempat yang gak ada orang lihat, saudara. Ada di padang rumput, yang melihat dia cuman kambing domba, saudara. Dan rumput dan hewan-hewan di sekitar padang itu saudara. Pernah ada orang ingat dia, gak pernah ada orang melihat dia. Gak ada yang tahu ini orang bisa apa. Tapi sekali lagi, kualitas kerajaan dalam kehidupan Daud membawa dia menjadi seorang raja. 3 contoh ini, 3 bukti ini saudara. Saya yakin ini cukup saudara. Untuk meyakinkan setiap saudara di bulan ini, di hari ini, bahwa setiap dari saudara, apapun latar belakangmu, setidak punya apapun kita, setidak mampu apapun kita, selemah apapun kita, karena Tuhan berikan tema ini buat setiap kita. Ketika kita mau untuk kita dibentuk memiliki kualitas kerajaan, satu waktu kita akan diangkat saudara. Tapi saudara ya, itu ada, sekali lagi itu ada prosesnya saudara. Setiap orang merindukan level raja-raja. Setiap orang pasti pengen seperti Daud, seperti Yusuf, seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, seperti siapa lagi. Semua itu tuh dalam Alkitab. Mereka ada di level raja-raja. Mereka ada di tempat yang betul-betul a place of influence gitu ya. Yang berdampak. Di tempat penuh dengan kemuliaan. Di tempat yang tinggi. Mungkin itu yang kita nantikan saat ini, yang kita tunggu saat ini. Tuhan, kapan janjimu digenapi dalam hidupku? Mungkin itu yang saat ini kita tunggu. Tuhan, kapan kau bawa aku naik, kau bawa, seperti yang kita tadi nyanyikan, kau bawa aku terbang Tuhan. Mungkin beberapa orang udah skeptis dengan apa yang kita nyanyikan tadi. Puncak keemasan, puncak destiny, puncak kejayaan,
Mungkin beberapa orang skeptis. Saya nggak salahkan saudara, karena sekali lagi perjalanannya memang melewati tempat yang gelap dan tidak ada orang yang melihatnya. Seperti Yusuf, seperti Daud, seperti Daniel dan kawan-kawannya di tempat negeri yang jauh, yang di tempat buangan. Saya nggak salahkan saudara. Tapi saya mau untuk menyemangati setiap kita di sore malam ini. Mari saat ini berikan yuk hidup kita lagi kepada Tuhan. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau percaya Tuhan. Aku mau sekali lagi berikan hidupku. Biar kualitas kerajaan itu muncul dan kau terus munculkan dalam hidupku. Saudara, kualitas itu apa sih? Terjemahan definisi kualitas, saudara. Saya bacain saudara ya. Saya cuman googling sebentar langsung muncul saudara. Saudara juga bisa googling sebentar dan langsung muncul. Apa itu kualitas? Itu adalah standar, excellence, keunggulan, distinguishing karakteristik yang sungguh-sungguh berbeda, yang istimewa dari satu hal ketika dibandingkan dengan yang lain. Itu menunjukkan seberapa baik satu benda, satu hal. Dan itu bicara soal level daripada keunggulan, nilai. Dan kemudian di situ juga ada satu terjemahan bahwa itu artinya superior, artinya betul-betul di atas rata-rata. Jadi kualitas itu bicara soal standar kerajaan. Ya, sekali lagi nggak bisa dipisahin. Bukan cuma kualitas doang, tapi kualitas kerajaan. Standar kerajaan, mutu kerajaan. Bukan KW1, bukan standar kualitas lokal gitu ya. Kan ada yang kualitas lokal, kualitas internasional gitu kan. Kualitas Eropa. Ada yang made in mana. Oh, ini ada yang kualitasnya kualitas hanya RT, RW gitu kan. Ada yang nasional, ada yang udah internasional. Artis semua juga kayak gitu ya. Pejabat pun seperti itu saudara ya. Ada yang dari level RT, RW, lurah, camat, sampai nasional, sampai berdampak di dunia saudara. Dan Tuhan katakan kualitas kerajaan. Artinya saudara, standarnya standar kerajaan. Standar kerajaan itu di mana? Royal yang ada di istana. The royal priesthood. Itu yang Tuhan mau untuk setiap kita miliki. Saudara. Nah, memang setiap orang sekali lagi pengen fasilitasnya, pengen berkatnya, pengen sekali lagi kayak Daniel, kayak Daud, kayak apa, ada di tempat yang tinggi. Itu kan hasilnya, itu kan kepercayaan, itu kan setelah prosesnya. Pertanyaannya, apakah bisa seorang ada di tempat itu sebelum kualitasnya muncul? Karena untuk ada di tempat itu, untuk bisa menikmati yang namanya fasilitas-fasilitas kualitas kerajaan, kau harus punya kualitas kerajaan dulu. Apa mungkin kualitas seorang RW, seorang RT bisa menjadi seorang menteri? Gak mungkin saudara. Kecuali kalau memang dia melewati jalan semuanya, tuh dia terus digembleng, dinaikkan terus mutunya, kualitasnya, standarnya untuk dia mencapai level tersebut. Saudara. Jadi saudara, bulan ini sebelum kita menutup tema bulan ini, saya mau untuk setiap kita sekali lagi, setiap tema ini kan dua sisi mata uang ya saudara ya, nggak bisa dipisahkan. Seperti semua Alkitab, seluruh isi Alkitab ada dua hal, nggak bisa dipisahkan. Ada yang namanya perintah, ada yang namanya janji saudara. Janjinya Tuhan mau bawa kita hidup dalam kualitas kerajaan. Artinya apa? Kita menikmati semua kualitas yang terbaik. Karena Tuhan janjikan kita kerajaan surga. Kita bisa menikmati surga di bumi saudara. Tapi
ada juga perintahnya. Itu bahwa kita harus hidup di dalam kualitas, kita harus memiliki namanya kualitas kerajaan. Amsal, saudara, kitab Amsal pasal 22 ayat 29. Boleh dibuka ayatnya. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara, ada beberapa terjemahan. Amplified Bible berkata seperti ini. Do you see a man diligent and skillful in his business? He will stand before kings. He will not stand before obscure men. Ada sebuah terjemahan lagi yang saya mau tunjukkan supaya kita mengerti, saudara, bahwa kualitas kerajaan itu ada levelnya, ada tingkatannya, ada tiersnya, saudara. Dalam terjemahan NIV, do you see someone skilled in their work? They will serve before kings. They will not serve before officials of low rank. Apakah engkau melihat seorang yang ahli di dalam pekerjaannya? Mereka akan melayani di hadapan raja-raja. Mereka tidak akan melayani di hadapan pejabat-pejabat yang pangkat rendah. Jadi saudara, sekali lagi, saudara mau ada di level mana? Tergantung, saudara. Seberapa kualitas yang saudara miliki saat ini dan di waktu-waktu ke depan. Dan jangan kecil hati sekali lagi, karena kita ada dalam perjalanannya, saudara. Tergantung sekali lagi sikap hati kita, tergantung respon kita, tergantung saat ini, seperti yang tadi kita nyanyikan, kita mau bangkit atau tidak. Kita mau terbang bersama dengan Tuhan atau tidak. Atau kita hanya mau terus berputar-putar, ngomel, ngeluh, kecewa, marah, dan skeptis dengan semuanya. Karena, mohon maaf saudara, dengan sikap hati yang seperti itu, hidupmu tidak akan pernah berubah. Ini kebenaran saudara. Ya mungkin kasar, mungkin terdengar kok kayaknya kejam banget. Tapi itu kebenaran saudara. Dengan sikap hatimu yang terus kau pertahankan, di mana kau terus kecewa, kau ngomel terus, kau komplain terus dengan Tuhan. Kau terus melihat orang lain dan kemudian iri. Dan kemudian mengasihani diri sendiri dan berkata, kenapa aku seperti ini, kenapa hidupku begini terus. Kecewa, marah, kepahitan, menghakimi terus orang lain, menghakimi pemimpinmu, menghakimi temanmu, menghakimi istrimu, suamimu, bahkan yang paling sering kan kita menghakimi orang-orang terdekat ya, dalam keluarga kita nih, suami, istri, orang tua kita. Kenapa orang tuaku seperti ini? Kenapa orang tuaku nggak kaya gitu kan? Seorang hidupku nggak akan pernah berubah dengan cara sikap hati yang seperti itu. Sekali lagi, orang yang Tuhan angkat dan tertulis dalam Alkitab tadi sudah menjadi bukti, juga ada di tempatmu ada saat ini kok. Daud ada di tempatmu ada saat ini. Pernah ada di tempatmu ada saat ini. Yusuf pernah ada di tempatmu ada saat ini. Bahkan lebih parah. Tapi mereka memiliki respon yang berbeda. Dan sekali lagi itu ada levelnya, saudara, ada kualitasnya. Yang pertama, saudara, ya, saya mau sampaikan. Di sini dikatakan dengan jelas dalam Amplified Bible tadi, dikatakan diligent, artinya rajin, bekerja keras. Artinya apa? Dia tidak pernah diam, tapi dia lakukan yang terbaik. Saat ini, biarlah saat ini kita, di malam ini kita merenungkan hidup kita. Apakah kita sudah punya suatu mental, suatu kualitas kerajaan dalam hidup kita, yang membuat kita pada waktunya nanti akan Tuhan angkat kita menikmati yang namanya kualitas kerajaan. Apakah kita rajin? Apakah kita orang yang bersedia dan mau untuk kerja keras?
Ketika atasan kita di pekerjaan misalnya, memberikan sebuah tugas yang gak biasanya kau kerjakan, tapi sedikit menyulitkan, apa responmu? Ketika pemimpinmu dalam pelayanan menyuruh engkau melakukan satu hal, apa responmu? Atau yang menjadi tanggung jawabmu saat ini, yang ada di tanganmu saat ini. Yesus berkata, barang siapa bersetia dalam perkara kecil, dia akan diberi kesetiaan dalam perkara besar. Saat ini yang di tanganmu aja perkara-perkara kecil yang sehari-hari yang menjadi tugas rutinmu. Seberapa engkau setia? Seberapa kau lakukan? Atau kau malas? Biarlah malam ini menjadi malam pertobatan kita juga, saudara. Karena hidup kita diubahkan dengan pertobatan, diawali dengan pertobatan, saudara. Perubahan hidup diawali dengan namanya pertobatan, saudara. Termasuk saya, saudara. Termasuk saya. Saya sejujurnya juga menyampaikan semua hal ini, itu juga merenungkan hidup saya sendiri, saudara. Kadang Tuhan mau bawa kita dalam kualitas kerajaan, seperti bangsa Israel, Tuhan mau bawa nikmati tanah Kanaan, tanah yang terbaik, keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Mereka sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir gak pernah keluar dari hidup mereka, dari hati mereka, dari pikiran mereka, betul. Mental mereka masih mental budak, mental mereka, cara hidup mereka, cara pandang mereka, masih semuanya hal-hal yang receh-receh, yang sepele, dan penuh dengan gerutu, dengan omelan, dengan kecewa, dengan kemarahan, dan tidak terima dengan semua didikan Tuhan. Hari-hari ini saudara, hidup saya sendiri pun sebenarnya ada begitu banyak yang saya bilang, Tuhan ampuni. Ada 1, 2, 3 kesempatan, 4 kesempatan, 5 kesempatan yang terlewat. Cuman karena apa? Males. Peluang-peluang yang Tuhan berikan, kadang itu Tuhan berikan. Tapi kan kita harus mengerjakannya. Apa kita nunggu? Saudara pelajari di Alkitab, saudara ya. Kasih saya sebuah contoh di Alkitab. Yang Tuhan berikan mujizat, pertolongan, jalan keluar. Itu hanya tanpa ada yang satu yang dilakukan, tiba-tiba jeblok ada di depan dia gitu. Coba kasih saya sebuah contoh di Alkitab. Saudara, semua ada prosesnya, semua ada tindakan yang harus dilakukan, saudara. Semua ada harga yang harus dibayar. Saya bilang, Tuhan ampuni Tuhan. Saya baru juga kemarin, beberapa waktu lalu kehilangan sebuah proyek karena males, saudara. Karena ini masuk hal yang kedua sebenarnya, saudara. Kata yang Ibrani yang digunakan tadi, cakap tadi ya, Amsal 22 tadi, orang yang cakap dalam pekerjaannya, itu punya kata Ibrani juga maher, saudara. Itu ada satu makna juga, yaitu cepat. Cepat bertindak, cepat menyabar, melakukan semuanya dengan cepat. Dalam sebuah pengertian, salah satu pengertiannya adalah ketika seorang tuan berkata, menyuruh kepada seorang hambanya, aku minta ini atau lakukan ini. Dia lakukan itu dengan cepat, dengan sigap, dengan segera. Dan itu yang sering kita lakukan, saudara. Kita sering menunda. Kita sering berkata, besok lagi lah. Hari ini saya lagi mau me time, hari ini saya lagi mau leye-leye, lagi mau santai, hari ini lagi libur. Dan akhirnya karena tidak cepat meresponi dan tidak cepat menyabar kesempatan, akhirnya itu terlewat. Jadi hari-hari ini saudara jangan salahkan Tuhan gitu. Kita harus periksa hidup kita gitu. Mungkin ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan. Selain kau harus rajin, setia dalam apa yang dipercayakan, mengerjakan apa yang menjadi bagianmu, seberapa engkau juga sigap dan tidak menunda gitu. Salah satu yang Pak Daniel, almarhum Pak Daniel selalu ajarkan adalah ketika Tuhan memberikan sebuah kairos, memberikan sebuah kesempatan. Ketika Tuhan menyuruh sesuatu, lakukan itu dengan cepat tanpa menunda. Tapi seberapa sering kita justru lakukan sebaliknya, kita menunda, saudara. Kemudian yang berikutnya, saudara, pengertian yang berikutnya juga adalah skillful, saudara. Artinya dengan keahlian. Ini bicara bahwa kita pun harus mengupgrade kemampuan kita, saudara. Tidak hanya dalam hal
satu hal dua hal saja saudara. Tapi dalam semua hal. Banyak orang pengen promosi diangkat oleh Tuhan, tapi dia gak pernah mau belajar dalam banyak hal. Pengen ada di level raja-raja, dia harus belajar cara raja-raja. Ingin untuk naik jabatan, dia harus bisa mengupgrade dirinya dan memenuhi kualifikasi atau standarnya untuk jabatan tersebut. Ya kan? Dalam sebuah pekerjaan jelas ada jenjangnya semua. Dari staff, supervisor, asisten manajer misalnya, manajer, terus sampai ke direktur mungkin. Skill yang biasa-biasa, menurut saya janganlah bermimpi untuk ada di level direktur. Dan itu dilihat saudara. Itu dilihat oleh dunia saudara. Oleh sekeliling kita. Oleh juga di pelayanan juga sama saudara. Di tempat di mana kita ada saat ini itu dilihat saudara. Jelas kita harus upgrade diri kita saudara. Hal yang keempat saudara ya, makna tadi itu kata mahar tadi juga. Ternyata ada pengertian juga kata mahar saudara. Ini seperti kata mahar yang memang pengertiannya mahar saudara. Yaitu apa? Kalau engkau ingin mendapatkan sesuatu yang berkualitas, bahkan ketika engkau ingin untuk meminang seseorang, melamar seseorang ke keluarganya, kau harus memberikan mahar. Dalam politik pun hari ini ada yang namanya mahar politik ya, pernah dengar ya? Kalau engkau ingin jabatan tertentu, kau harus bayar harganya gitu. Wanipiro gitu kan. Dan itulah maknanya juga. Gitu. Tuh ada di level raja-raja saudara. Ada harga yang harus dibayar. Jadi kalau saat ini kita melakukan hanya hal yang sama, hidup dengan cara yang sama, seperti yang bulan lalu, 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, tahun lalu, dan berharap hidup kita berubah, cara pandang kita, cara mental kita, respon kita, skill kita segitu-segitu aja, cara kita membayar harga juga segitu-segitu aja. Mohon maaf saudara, kualitasmu segitu-gitu aja, dan levelnya pun di situ-situ aja, dan hidupmu pun begitu-begitu aja. Itu adalah sebuah kebenaran. Banyak orang di dalam pekerjaan, dalam bisnis, pasti bukan banyak orang, semua orang ingin untuk, kalau bisnis misalnya, omsetnya naik betul, pasti. Kalau sebuah usaha expand, pasti dari 1 cabang pengen 2 cabang, 3 cabang. Tapi siap nggak harganya yang harus dibayar? Tidurmu akan lebih sedikit, pusingmu akan bertambah, kesibukanmu akan bertambah, dan banyak yang harus kau korbankan gitu. Waktu santaimu, waktu nonton TV mungkin banyak harus dikorbankan gitu. Saya tahu orang-orang di level-level tertentu saudara. Mereka yang sudah ada di level atas saya lihat saudara. Dan saya juga punya 1-2 orang mentor bisnis saudara. Mereka udah gak ada yang namanya buang waktu setengah jam, 1 jam itu, dan mereka rela bayar untuk beli waktu saudara. Kenapa sekarang orang berani bayar, seperti contohnya nih ya, tiket bus aja nih ke Jakarta. Harganya lebih mahal betul daripada travel, daripada kereta api biasa, daripada naik mobil. Tapi orang berani bayar gitu. Kenapa? Beli waktu. Karena waktu adalah satu hal, satu komoditas satu-satunya di dunia ini yang paling berharga sebenarnya. Yang gak pernah bisa kembali saudara. Waktu gak pernah bisa terulang. Dan orang demi kesempatan, demi untuk ketemu dengan seseorang, demi untuk satu peluang bisnis, mereka rela bayar. Bahkan terbang sampai ke kota lain, terbang sampai ke luar negeri. Mereka beli waktu saudara. Dan kalau kita lihat orang-orang yang ada di level-level tertentu saudara, di level raja-raja,
Itu nggak ada tuh. Kita lihat aja ini orang yang udah jadi presiden aja misalnya nih. Contoh ya Pak Prabowo, Pak Jokowi. Coba lihat jadwalnya tuh. Kenapa mereka menikmati fasilitasnya? Dapat pesawat jet pribadi apa semua. Dapat sekian banyak staff semua. Sekali lagi, mereka beli waktu, saudara. Karena nggak ada bisa waktu yang terbuang, saudara. Karena itu harga yang harus dibayar, saudara. Itu ada di level raja-raja gitu. Tapi kita, termasuk saya, saudara. Kita sangat sembrono menggunakan waktu kita. Saya sangat sembrono menggunakan waktu saya. Digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna dan sia-sia gitu. Tuhan mau bawa kita dalam level raja-raja. Tuhan mau bawa kita dalam kualitas kerajaan, tapi kita belum memiliki kualitasnya. Saya berdoa di malam ini terdengar simpel, ini praktikal saudara, ini praktis. Setiap kita cek hidup kita, janji Tuhan pasti terjadi. Bahkan saya alami saudara, bahwa Tuhan bawa naik dan naik dan naik. Karena sebenarnya kemarin waktu doa pagi 3 hari lalu atau 2 hari lalu ya saya lupa. Ketika doa penutup, waktu itu Pak Boas, beliau menyampaikan tentang pesan Pak Daniel, khotbah Pak Daniel. Satu quote dari Pak Daniel yang berkata, sesungguhnya gak ada ceritanya tuh orang tuh hanya stuck atau turun bahkan. Seharusnya orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan bawa terus naik. Kalau saat ini ada orang yang merasa hidupnya stuck dan begitu-begitu saja, sekali lagi jangan salahkan pemimpin, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan sekelilingmu, jangan salahkan keluargamu, jangan salahkan keadaan, tapi mari kita periksa hidup kita saat ini. Apakah kita sungguh-sungguh memiliki hal ini gitu? Ada di level raja-raja, cakap. Yang terakhir saudara yang saya mau sampaikan tentang kualitas kerajaan. Mindset kita saudara ya. Kualitas kerajaan nih. Kingdom quality nih, berarti kualitas yang royal nih. Hanya keluarga kerajaan yang punya kualitas tersebut. Oh iya, mungkin kita langsung terbersitnya apa? Mobil mewah, tas mewah. Saya baca berita kemarin baru tahu saudara, ada beberapa merek di dunia ini yang saya nggak pernah dengar saudara. Bukan karena tidak terkenal, bukan karena merek abal-abal, bukan karena merek yang lokal saudara, cuma yang dari daerah tertentu. Ternyata merek tersebut hanya dipakai oleh keluarga kerajaan, bangsawan-bangsawan, keluarga Raja Arab, bangsawan Eropa semua yang bisa beli dan bisa punya akses untuk punya barang tersebut. Karena jumlahnya sangat terbatas, brandnya sangat eksklusif, karena punya kualitas kerajaan. Gak pernah dengar saudara merek-mereknya saudara. Dan kita berpikiran seperti itu kan, secara dunia, kemewahan, semua yang ajaib, semua spektakuler. Tapi kualitas kerajaan yang Tuhan maksudkan ternyata saudara ya, ini yang saya mau juga sampaikan saudara, dan saya mau tutup dengan ini. Itu berbeda dengan standar kerajaan atau kualitas kerajaan dunia ini saudara. Sebuah kisah dalam Alkitab saudara ya, mungkin kita gak usah buka ayatnya. Sebuah kisah dalam Alkitab dalam Perjanjian Baru, yaitu ketika Yesus ada di bait suci dan Yesus nongkrongin peti persembahan. Yesus duduk di depan peti persembahan dikatakan. Dan dia melihat bagaimana orang-orang memberikan persembahan kepada Tuhan. Ada banyak orang kaya, orang yang bangsawan memberikan jumlah yang besar. Tapi ada seorang janda miskin hanya memberikan 2 peser. Tapi di hadapan Tuhan kualitasnya lebih royal, kualitasnya lebih kerajaan, dan kualitasnya yang paling tinggi di antara semuanya. Ternyata cara Tuhan menilai kualitas hidup kita itu beda saudara. Mungkin dunia, bahkan gak cuma dunia saudara ya, gereja hari-hari ini, orang Kristen hari-hari ini menilai seseorang punya kualitas kerajaan ketika dia punya mobil mewah, ketika dia diberkati, ketika usahanya diberkati, ketika hamba Tuhan ini pakai mobil mewah ini, pengusaha ini dia ganti mobil ini,
bisnisnya berkembang. Itu berarti kualitas kerajaan. Bisa jadi, bisa juga enggak, saudara. Sekali lagi hanya Tuhan yang tahu. Karena kualitas kerajaan sesungguhnya ada di dalam sini, saudara. Yang tahu janda miskin ini hanyalah Tuhan gitu. Bahwa dia memberikan seluruh kehidupannya, memberikan hatinya kepada Tuhan. Jadi saudara, sekali lagi jangan kecil hati. Dan jangan kita saat ini ditipu dan tergoyahkan ataupun mata kita tertipu. Oh, ini kualitas kerajaan, aku juga harus seperti itu. Kalau enggak, aku berarti belum hidup dalam kualitas kerajaan. Belum tentu, saudara. Saya ingat perkataan Pak Daniel, berkat bukan patokan bahwa seseorang diperkenan Tuhan. Kesuksesan, popularitas bukan satu standar yang menurut kerajaan Tuhan. Sekali lagi, ini kerajaan bukan kerajaan siapa-siapa, tapi bukan kerajaan dunia, tapi kerajaan Tuhan. Yesus menilai persembahan yang paling besar, persembahan janda miskin. Dan satu hal yang bikin saya kaget, saudara. Ketika saya baca Alkitab, saya sedang membaca waktu itu kitab Injil, dan sampai di kisah tentang proses penyaliban Yesus. Dan kemudian ketika Yesus disalib, Pontius Pilatus membuat sebuah tulisan yang dipakukan di atas salib Yesus yang berkata, inilah Raja orang Yahudi. Pada waktu itu imam-imam kepala, orang Farisi semua komplain, semua protes, jangan ditulis seperti itu. Dan Pontius Pilatus berkata, enggak, apa yang saya tulis tetap tertulis. Dikatakan, inilah Raja orang Yahudi. Saya tiba-tiba tertegun baca ayat itu. Dan saya berpikir, saya merenungkan. Ini udah 2 minggu, 3 minggu saya merenungkan terus. Tuhan, Engkau itu Raja segala Raja. Engkau itu Raja segala Raja loh Tuhan. Tapi Tuhan bilang ketika di hadapan Pontius Pilatus. Ketika ditanya, apakah engkau Raja? Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Dan bayangkan, seorang raja, segala raja. Yesus gak ada duanya, saudara. Raja di atas segala raja. Tapi dia disalib. Dan di atasnya tertulis, inilah Raja orang Yahudi. Ternyata kualitas surga, cara surga menilai berbeda, saudara. Sebuah ayat, saudara. Di dalam Alkitab. Sebentar, saya tadi sempat cari tapi hilang nih, saudara. Dalam kitab Yohanes saudara, saya nggak sempat cari lagi, saudara, ayatnya hilang, mohon maaf. Dalam kitab Yohanes, di dalam kisah ketika Yesus dimuliakan, Bapa berkata, dan itu audible kepada murid-muridnya. Bapa berkata tentang Yesus, aku telah memuliakannya, aku akan memuliakannya. Coba mungkin ada yang bisa bantu saya untuk cari ayatnya. Saya tadi sudah cari, tapi di mana ya? Yohanes 12, saudara. Mudah-mudahan benar. Ayat 28, betul nggak? Coba. Ya betul. Yohanes 12 ayat 28. Ini waktu-waktu menjelang Yesus memasuki jalan salib. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Itu terjadi di depan orang banyak, bukan hanya di depan murid-murid Yesus. Suara itu audible, saudara ya. Dan terdengar seperti bunyi guntur.
cara Tuhan, cara Bapa memuliakan Yesus, saudara. Bukan seperti yang semua orang pikirkan, tiba-tiba seperti yang semua orang pikirkan menjadi raja Israel dan kemudian membebaskan Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Tapi Bapa memuliakan Yesus dengan cara dia memasuki jalan salib. Setelah Yesus melewati jalan salib, dia naik ke surga, duduk di belakang kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan saudara tahu, di surga ada nyanyian kekal yang terus dinyanyikan terus dalam kitab Wahyu, yang berkata, anak domba Allah itu, dia layak untuk menerima semua hormat, pujian, kemuliaan. Dia anak domba Allah yang duduk di atas tahta. Gelarnya adalah anak domba Allah. Kualitas kerajaan tertinggi adalah menjadi seperti seekor domba yang disembelih. Dan bukankah ini juga yang selalu disampaikan oleh almarhum Pak Daniel, menjadi domba yang keluh. Bicara soal kualitas pengorbanan, itu kualitas tertinggi dalam kerajaan surga. Bukan raja yang duduk dengan semua kemegahan, tapi di salib itu, inilah raja orang Yahudi. Bersediakah kita saat ini untuk kita memiliki kualitas kerajaan? Masihkah kita punya sikap seperti seekor domba yang keluh itu, yang merelakan semuanya kepada Tuhan, untuk Tuhan, dibawa Tuhan kemana? Dibawa dalam sebuah proses perjalanan. Satu kisah penutup, saudara, sekali lagi tentang Daud, saudara. Dikatakan dalam sebuah ayat, ketika Daud pada waktu itu sebelum diurapi menjadi raja, ya pada waktu itu Samuel disuruh untuk datang ke rumahnya Daud, ke kotanya Daud, dan Tuhan berkata kepada Samuel, Tuhan gak sebut namanya dulu siapa, kamu pergi ke Bethlehem, kamu cari seorang yang bernama Isai, dan suruh semua anak-anaknya datang dan urapi salah seorang anaknya menjadi raja. Dia akan menjadi raja Israel. Dan Tuhan berkata, dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16, saudara ya. Kitab 1 Samuel pasal ke-16 ayat yang ke-6. 1 Samuel 16 ayat 6. Ketika mereka itu masuk, anak-anaknya Isai, dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, Samuel loh saudara ya, orang nabi, orang yang sangat diurapi, matanya pun bisa menipu dia. Sekali lagi, dia gak melihat kualitas sesungguhnya, kualitas kerajaan sesungguhnya. Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan kemudian lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel pun berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Sampai ke 7 anaknya, saudara ya. Singkat cerita, di ayat 11 Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, hehe, masih ada yang bungsu sih, tapi sedang mengembalakan kambing domba. Gak dianggap, saudara. Tersembunyi, gak ada orang lihat, dilupakan, bahkan dikucilkan, saudara. Dan Samuel berkata kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Dengan kata lain, saudara ya, orang ini Daud pada waktu itu ketika dia dipanggil diurapi, saudara, mohon maaf, gak ada tampang raja, saudara, gak ada potongan jadi raja, saudara. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara, mari kita saat ini seperti ayat yang Tuhan berikan kepada kita lewat Bu Sylvia di awal bulan, saudara ya. Dalam
Kolose 3 ayat 22. Biar ini terus kita ingat saudara, ya. Kolose 3 ayat 2, ini ayat yang Tuhan berikan berkaitan dengan tema bulan ini. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kualitas kerajaan bicara soal yang di atas, bukan yang di bumi. Jangan kita saat ini lihat kanan kiri, tapi biarlah kita ada di tempat di mana kita ada, yang Tuhan mau kita ada saat ini. Kalau saat ini Tuhan mau kita ada di padang rumput, biar kita di padang rumput seperti Daud. Kalau Tuhan mau saat ini, Tuhan sedang bawa kita masuk dalam tempat yang betul-betul penuh dengan tekanan, seperti Yusuf. Mari lewati prosesnya bersama dengan Tuhan. Dan tetap memiliki sikap hati, respon hati, kualitas kerajaan seperti Yusuf. Kalau Tuhan izinkan kita saat ini seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di negeri buangan, ada dijebak orang, dimusuhi oleh semua orang, tapi dia tetap memegang kebenaran. Mereka tetap berpegang teguh pada kebenaran, memegang komitmennya di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan mau kita ada di mana? Gimana kita ditempatkan? Walaupun mungkin gak keren, walaupun mungkin gak ada apa-apa yang terjadi saat ini, walaupun mungkin gak ada orang lihat, mungkin gak ada orang hargai, walaupun mungkin kapan ya? Sampai kapan saya harus melakukan ini? Sampai Tuhan angkat kita, saudara. Sampai Tuhan pada waktunya mengangkat siap kita karena Tuhan menemukan ada kualitas kerajaan. Yesus sendiri pun, saudara, untuk dia masuk dalam kemuliaan, duduk di tahta, dia lewati tempat yang paling hina, titik yang paling hina yang pernah ada di muka bumi ini. Tempat yang paling terkutuk, yaitu kayu salib, saudara. Karena itu, saudara, pikirkanlah perkara yang di atas. Jangan fokus kita kepada apa yang kelihatan. Udah, saudara, jangan terlalu banyak lihat medsos, saudara, orang-orang yang flexing gitu. Gak ada gunanya, saudara. Sekali lagi buang waktu. Kenapa kita gak fokus pikirkan apa yang menjadi bagian kita? Fokus upgrade diri kita. Fokus kejar apa yang Tuhan mau yang menjadi bagian kita. Di bisnis pun sama, saudara, ya. Terus terang, saya juga beberapa waktu yang lalu kadang kepincut sana, kepincut sini. Pengennya seperti dia, pengennya seperti dia. Aduh, kayaknya luar biasa. Semua orang muji, semua orang datang bahkan dari kota-kota gitu. Waduh, luar biasa. Viral kemana-mana. Tapi beberapa orang menguatkan saya, memberikan perkataan, udah, kamu bagiannya emang di situ, lakukan aja. Dan saya ingat, saudara, perkataan Pak Daniel sekian tahun yang lalu gitu ya. Waktu saya betul-betul ada di tempat yang sangat-sangat susah, saudara, jujur aja gitu. Buat bulanan aja gak cukup, saudara. Terus terang, istri saya tahu. Waktu itu saya ditipu sama orang, saudara. Sama partner bisnis saya sendiri. Saya ditipu, semua yang saya kerja keras, kerja keras saya, tabungan saya selama beberapa tahun. Dari proyek-proyek sebelumnya, semuanya ludes, saudara. Dan kemudian saya ketemu Pak Daniel, saya minta didoakan. Dan beliau berkata, Tuhan cuma harus satu hal, kerjakan saat ini yang ada di tanganmu. Dan saudara tahu yang saya kerjakan saat itu, saudara, buat bensin aja gak cukup, saudara. Buat bensin sebulan aja gak cukup. Ngepas banget, bukan ngepas kurang, saudara. Kerjakan itu, Tuhan yang mau, itu yang kamu kerjakan. Udah, lepaskan semua, cut loose semuanya, tinggalkan semua. Itu bukan bagianmu. Padahal saya maunya itu, saudara, bisnis itu, saudara. Dan saudara tahu, 1 tahun, 2 tahun gak ada yang terjadi. Tapi tiba-tiba ada satu pintu kecil yang terbuka. Saya masuki, saudara. Ketemu pintu yang kedua, ketemu pintu yang ketiga, ketemu pintu yang keempat. Terus, saudara, itu jalur saya, saudara. Apa yang ada di tanganmu saat ini? Apa yang ada di hadapanmu saat ini? Apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan mau? Di mana kita Tuhan tempatkan? Ayo, percayalah gitu. Jangan sekali lagi, di sana kayaknya lebih enaknya, di sana kayaknya lebih heboh, di sana kayaknya lebih wow. Yang itu kayaknya lebih viral, lebih wow gitu, glamor dan semuanya. Saya sekarang udah ditawarin sana sini, tawarin sana sini. Saya mikir 10 kali, mendoakan berkali-kali. Dan saya bilang, saya mau fokus aja udah. Karena saya tahu yang ada di depan saya ini, Tuhan sudah sediakan yang luar biasa. Mari kita berdoa, saudara.
Kami mau setia Tuhan saat ini Tuhan. Dan bukan hanya kami mau setia Tuhan, tapi kami juga mau Tuhan untuk kembali malam ini menyerahkan dan meletakkan hidup kami di tangan-Mu, di kaki-Mu Tuhan. Kau bawa kami lagi, Kau bentuk kami lagi Tuhan, di dalam sebuah perjalanan bersama dengan Kau. Ketika Kau bawa kami terbang Tuhan, kami tahu Tuhan, mungkin Tuhan bukan seperti yang kami pikirkan, tapi malah Kau menjatuhkan kami dulu ke bawah Tuhan, supaya setiap kami dapat berkata bahwa semuanya itu adalah Engkau Tuhan. Supaya setiap kami dibentuk Tuhan untuk memiliki kualitas kerajaan itu Tuhan. Kami minta anugerah-Mu Tuhan di malam ini Tuhan. Kami gak mampu Tuhan, kami terlalu lemah Tuhan. Lebih sering kami memilih yang enak untuk daging kami Tuhan. Bahkan lebih sering kami memilih apa yang kelihatannya menarik buat mata kami Tuhan. Lebih sering kami memilih jalan pintas Tuhan, daripada jalan yang Kau mau untuk kami lewati Tuhan, bersama dengan Kau Tuhan. Bahkan Tuhan, beberapa dari kami ada yang sudah begitu skeptis dengan Kau, dengan semua janji-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan. Tapi biarlah di sore malam ini Tuhan, Kau lihat setiap pribadi Tuhan. Kau sendiri memberikan tema ini Tuhan, kepada setiap kami, kepada kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami minta anugerah-Mu Tuhan, untuk setiap kami boleh Kau bawa masuk dalam kualitas kerajaan Tuhan, sehingga kami dapat mencapai setiap puncak destiny kami Tuhan. Kami mau kembali kepada kesederhanaan Tuhan. Kami mau kembali Tuhan, fokus Tuhan dengan apa yang menjadi bagian kami yang sudah Kau percayakan Tuhan. Dan kembali kami juga mau fokus kepada Engkau Tuhan, kepada hati-Mu Tuhan, pada kehendak-Mu, dan kepada satu tujuan, yaitu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di mana Engkau mau kami ada Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhannya, yang walaupun itu tempat yang bukan tempat yang mungkin penuh dengan kemilau cahaya Tuhan, tapi kalau Engkau ada di situ Tuhan, kami mau ada di situ Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau Tuhan seperti-Mu, kami mau Tuhan mengikuti jejak-Mu Tuhan, mengikuti Tuhan kami, terus disempurnakan, terus dibentuk Tuhan, jadi bejana yang mulia di mata-Mu Tuhan. Setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, bagaikan bejana, bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan seluruh kehendak-Mu,
pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu